Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya PNS Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong, sarjana fisioterapi, siswa PKP PNS AD tahun ajaran 2025 gelombang 5. Saya akan membuat video tutorial mengenai aksi perubahan aplikasi berjudul optimalisasi pelayanan rehabilitasi medik dengan Desifit di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya, dengan berbasiskan website untuk di lingkungan Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya PNS Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong. Saya merupakan siswa PKP PNS Angkatan Darat tahun 2025 gelombang 5 di Pusdikajen Bandung. Saya berdinas di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya sebagai fisioterapi di ruangan rehabilitasi medik. Pada kesempatan ini, saya sebagai action leader akan melaporkan aksi perubahan saya yang berjudul optimalisasi pelayanan rehabilitasi medik dengan Desifit atau Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang mekanisme dan hubungan kerja organisasi serta tugas kesehatan Komando Daerah Militer, Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya adalah rumah sakit TNI AD yang merupakan unsur pelaksana kesehatan Kodam Jaya dengan tingkat 2 di lingkungan TNI AD dengan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, PNS, beserta keluarga di jajaran Kodam Jaya dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum serta pembinaan kesehatan di satuan kerja dalam mendukung tugas pokok Kesdam Jaya. Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya terletak di Jakarta Timur dan merupakan rumah sakit kategori kelas B, rumah sakit tipe B sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 65 tahun 2015 mengatur standar pelayanan fisioterapi termasuk prosedur pendaftaran dan pelayanan pasien fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit ini menyediakan berbagai layanan medis unggulan seperti pemeriksaan metode upper endoscopy surgery, hemodialisa, pelayanan cath lab, ruang perawatan seperti ICU, NICU, IGD, dan ruang rawat inap, serta layanan penunjang medis diantaranya apotik, radiologi, laboratorium, dan poliklinik rehabilitasi medik yang di dalamnya terdapat layanan fisioterapi. Kondisi saat ini yang terjadi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya yaitu belum terdapatnya sistem informasi pendaftaran dan penjadwalan pasien fisioterapi secara website. Dalam hal ini, membuat pendaftaran dan penjadwalan layanan fisioterapi masih dilakukan secara manual dengan jam kedatangan pasien pada saat pendaftaran menjadi penentu untuk mendapatkan nomor antrean fisioterapi sebab dibatasi setiap harinya sehingga banyak pasien berusaha mendaftar ke rumah sakit pada jam 3 pagi dengan mencatat nama dan jam kedatangan serta menyerahkan berkas seperti lembar jadwal tindakan fisioterapi, surat pengantar, surat dari PPK 1 Vaskes, dan lembar pedosri ke bagian petugas piket lantai 2 yang bertugas di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya, dan di jam 4 pagi langsung dibagikan oleh petugas piketan nomor antrean pasien dengan menyebutkan nama pasien satu persatu sesuai dengan nama yang ada dalam absensi tersebut sebab banyaknya peminatan pasien yang hendak berobat
berobat ke poliklinik rehabilitasi medik bagian fisioterapi. Selanjutnya, petugas piketan menyusun dan menyerahkan semua berkas pasien yang sudah terkumpul semuanya ke petugas Medica Record agar mudah diinput pada saat datang pasien ke rumah sakit di jam 7 pagi untuk dilakukan pendaftaran ulang data pasien seperti melakukan fingerprint dan mencetak register sebagai bukti ke petugas poliklinik rehabilitasi medik dan data pasien sudah masuk ke dalam komputer. Pasien yang tidak datang untuk ambil nomor antrian sesuai dengan waktu daftar yang telah ditentukan, maka pasien tersebut tidak mendapatkan kuota. Hal ini menjadi kendala tindak lanjut pelayanan pasien fisioterapi. Selanjutnya, sebagai upaya untuk menyelesaikan kondisi tersebut, saya sebagai action leader membuat inovasi dengan menggunakan teknologi sistem informasi tentang pendaftaran dan penjadwalan pasien fisioterapi yang berbasis website dengan mengangkat judul aksi perubahan yaitu optimalisasi pelayanan rehabilitasi medik dengan DesiFit di Rumah Sakit Tingkat 2 Mori Tuan Moraksa Kesdam Jaya. Dengan dilaksanakannya aksi perubahan ini, maka kondisi yang diharapkan yaitu memberikan kemudahan bagi pasien fisioterapi untuk melihat jadwal tindakan pasien fisioterapi dengan scan barcode, sebab data pasien sudah diinput langsung oleh petugas rehabilitasi medik di dalam dashboard sistem informasi pendaftaran fisioterapi tanpa harus pasien datang pada pagi hari untuk mengambil nomor antrian dan kehabisan kuota. Dengan dilaksanakan aksi perubahan ini, maka pasien dapat dilayani dengan efisien, efektif, dan transparan serta meningkatkan kepuasan dari pasien. Dalam melaksanakan implementasi aksi perubahan, saya sebagai action leader telah melaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap pengakhiran. Selamat menyaksikan.
juga pilih username. Kemudian dengan loginnya yaitu terapis 2 dan username-nya itu adalah 123456, kemudian klik login. Selanjutnya muncullah tampilan yaitu dashboard yang berupa poliklinik fisioterapi di Sipit sesuai dengan tanggal terapi pasiennya. Misalkan pada hari ini tanggal 27 Juni 2025, yaitu berarti isinya yaitu ada nomor, ada nama pasien, ada nomor rekam medis, dan juga ada nomor pasien, nomor rekam medis, dan juga ada usia pasien, kunjungan terapi, dan juga tanggal pasien terapi. Selanjutnya dari data tersebut akan diedit datanya pasiennya itu tersebut, yaitu data pasien itu ditulisnya ditambah, kemudian ditulis nama pasien, misalkan nama pasiennya itu namanya Karni, kemudian dia terapi untuk sistem dashboard yang sudah ada di organisasi lain sini. Izin Ibu ditunjuk seperti ini. Nah, izin. Nah, disinilah dashboardnya, dimana untuk tugas psikoterapi di sini sebelah sini, dan itu pasiennya di sini seperti ini. Jadi yang ibu-ibu dan bapak-bapak pegang adalah dimana untuk dashboardnya pasien itu bisa melakukan dengan scan barcode, izin Ibu ya. Nah, nanti di sini ada data-data di mana pasien itu sudah tercantum namanya untuk 6 kali tindakan psikoterapi dalam sebulan, kemudian dalam seminggu 2 kali. Nah, di situ ada tata cara penggunaan untuk pasien psikoterapi dengan menggunakan dashboard seperti ini. Jadi seperti ini album pasien lamanya, itu Bu izin. Kemudian kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, maksudnya kan baru pertama kali di sini, izin. Nah, di sini untuk pasien yang baru pertama kali, memang nanti pasiennya itu sudah ada di dalam sini, didaftarkan ketika dari poli syarat, poli bedah ya ibu. Jadi, nah di situ nanti dijadwalkan seperti ini masuk inputnya. Nah ini khusus untuk petugasnya. Arah ini nanti kalau sudah inputnya masuk ke sini, jadi ibu bapak-bapak
untuk penggunaan daripada aplikasi dashboard sistem informasi pendaftaran peserta terapi DCP. Nah, silakan ibu bapak silakan. Nah, di situ di bagian yang kolom itu di situ dijelaskan pasien menjelaskan bahwa kemudian itu bisa direalisasikan dengan diketik namanya seperti ini, diketik namanya gitu kan, ketik namanya. Nah, baru nanti di sini ada nama ibu tercantum di sini seperti ini namanya. Nanti di situ kelihatan untuk pasien. Makasih juga saya udah dikasih penjelasan seperti ini. Semoga temannya lebih sukses, mantap.
karena kasih dan ID dan juga kasih KSPI dan juga bagian dari Prokes hadir dalam paparan beliau yang kali ini dia persiapkan. Sudah ada yang Bapak izin memaparkan, yaitu yang berjudul tentang optimalisasi pelayanan rehabilitasi medik dengan DesiFit di rumah sakit tingkat 2. Teman-teman, ini sebenarnya kalau saya lihat dari awal itu sebenarnya masalahnya simpel sekali sebenarnya. Sehingga kita harus bisa berkaitan dengan IT, kemudian nanti akan ada proses juga. Mungkin dari paparan ini dengan adanya sistem DesiFit ini ya, mudah-mudahan bisa berjalan internal dari medik dulu izinkan wakil, karena kalau misalnya dibuat menjadi memperbaharui untuk keseluruhannya itu mungkin akan ada waktu yang sangat panjang juga, kami mencari dari SMS itu jadi prosesnya akan panjang. Jadi ini simple, hanya di dalam internal fisioterapi aja. Memang tujuannya untuk suatu kepuasan pasien juga dan mempermudah segalanya. Proses dengan sosialisasi DesiFit selanjutnya saya izin memperkenalkan, ini hasil daripada kreasi saya sendiri pribadi, di mana saya berusaha mengimplementasikan di hadapan kasih tersebut pakar dan mentor beserta dalam para mahasiswa izin. Jadi ini hasil daripada apa yang saya lakukan di lapangan, yaitu sebentar. Nah ini, jadi pasien merasa puas ketika saya tanya bagaimana aplikasi itu bagus buat tidur jika diterapkan. Ini yang saya ambil dari beberapa komentar para pasien. Selanjutnya izin. Nah ini kemarin kan saya coba presentasikan, saya coba jelaskan. Ternyata mereka merasa nyaman. Jadi saya datang pagi-pagi buka, saya masukkan ini data-datanya. Ternyata saya jelaskan, oh begini ya Mbak Tiur, ternyata bagus juga ya kalau diterapkan. Nah inilah hasil presentasi pada pasien, beberapa pasien saya input datanya. Siap. Terima kasih Mbak Tiur sebagai siswa PKA ya, PKP ya, PKA nanti senior-seniornya ada lagi. PKP tentang DesiFit ini ya. Kalau menurut saya itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau itu kita terapkan betul-betul di rumah sakit, pasti akan membantu kita terhadap kepuasan pasien tersebut, ya kan? Kita bisa melihat nih, kira-kira fisioterapi di kita ini pelayanannya atau mulai dari pendaftarannya ini oke nggak, gitu kan ya? Apalagi nanti ke depannya nih, Mbak Tiur, kita mau ada rumah sakit ramah disabilitas ibu dan anak, ya kan? Salah satunya adalah fisioterapi. Ngerti ya? Pernah dengar informasi? Pak ini mungkin tahu ya? Siap. Itu ya. Jadi Siap, kita Mbak Tiur ke depannya, apa nih Mbak Tiur mau apa? Ya, saya Mau foto? Enggak, maksudnya enggak soalnya saya bikin semua siap. Jadi ini sangat bagus sekali untuk nantinya ke depannya. Selanjutnya izin. Kemudian masalah-masalahnya itu sampai saat ini pendaftaran masih manual, otomatis penumpukan pasien, otomatis kepuasan pasien menurun. Kenapa? Karena tergantung daripada pelaksanaan di lapangan, nomor antrian dan outputnya habis nomor antriannya. Jadi ini terjadi dalam penumpukan pasien di ruangan fisioterapi seperti ini. Izin lanjut. Nah makanya IU sebagai action leader mempersiapkan namanya DesiFit. Jadi suatu aplikasi yang bisa dipakai oleh internal kita sebagai pelayan kesehatan maupun pada pasien dalam bentuk barcode. Jadi seperti ini yang kita tampilkan, izin menggunakan namanya DesiFit dashboard ya. Di sini ada paspor pasien. Nah ini manfaat DesiFit itu yang pasti mengoptimalkan sumber daya manusia juga di dalam suatu tenaga dan waktu. Satu lagi menggunakan suatu pasien dalam mendaftar dengan gampang tanpa harus ngantri. Dan satu lagi itu mengurangi kesamaan dalam input itu dari kita. Tapi
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya PNS di Rumah Imelda Yuliani Simangunsong, sarjana fisioterapi, siswa PKP PNS AD tahun ajaran 2025 gelombang 5. Saya akan membuat video tutorial mengenai aksi perubahan aplikasi berjudul optimalisasi pelayanan rehabilitasi medik dengan Desifit di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya, dengan berbasiskan website untuk di lingkungan Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya. Selamat datang di Poliklinik Rehabilitasi Medik bagian fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya. Tata cara penggunaan Desifit, dashboard sistem informasi pendaftaran fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya. Yang pertama, petugas administrasi fisioterapi membuka login website yaitu www.desifit rsmr online. Kemudian muncul login username dan password. Kemudian klik login. Langkah kedua adalah akan tampil dashboard di dalam televisi berupa nomor, nama pasien, nomor rekam medis, usia pasien, jumlah terapi yang akan dijalankan atau akan diterapkan pada pasien fisioterapi. Selanjutnya adalah tanggal pelaksanaan terapi pasien, nama terapis yang akan terapi pasien, dan kolom terakhir yaitu nomor ruangan petugas fisioterapi yang akan terapi pasien. Yang ketiga adalah apabila ada perubahan data, baik itu di tanggal terapi maupun jumlah terapi yang akan dijalankan oleh pasien fisioterapi tersebut, maka petugas fisioterapi dapat mengklik edit data. Dalam hal ini ada di dalam papan, yaitu kemudian pilih edit data pasien yang akan dirubah. Selanjutnya adalah untuk menambahkan registrasi pasien baru atau untuk menambahkan pasien yang belum terdaftar, klik menu tambah pasien. Maka petugas fisioterapi dapat mengetik nama pasien, nomor rekam medis, usia pasien, terapi pasien yang sudah berapa kali dijalankan, bahkan yang belum dijalankan, bahkan untuk pasien baru pun bisa diterapkan di situ, dan juga pilih klik terapi pasien. Selanjutnya adalah tanggal pelaksanaan terapi pasien, nama terapis yang akan terapi pasien, dan kolom terakhir yaitu nomor ruangan petugas fisioterapi yang akan terapi pasien. Selanjutnya adalah maka akan tampil layar untuk informasi di dashboard fisioterapi, yaitu sistem informasi pendaftaran fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya. Dalam hal ini akan terlihat data-data semua pasien yang akan diterapi sesuai dengan tanggal yang sudah ada di dalam dashboard tersebut. Dalam hal ini sehingga memudahkan pasien untuk berobat ke poli rehabilitasi medik bagian fisioterapi karena data pasien sudah terdaftar di dalam Desifit rehabilitasi medik di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa. Inilah tata cara penggunaan Desifit atau dashboard sistem informasi pendaftaran fisioterapi di Poliklinik Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa. Semoga tata cara ini bermanfaat dan berguna bagi pasien, bagi fisioterapi, dan juga bagi petugas-petugas yang berdinas di Rumah Sakit Ridwan Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya. Datang di Poliklinik Rehabilitasi Medik bagian fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa, Kesdam Jaya.
tata cara penggunaan DesiFit, dashboard sistem informasi pendaftaran fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya untuk alur informasi pasien rehabilitasi medik bagian fisioterapi, yaitu yang pertama, pasien bisa membuka link website yang sudah dibagikan kepada pasien langsung, yaitu websitenya https://desifit-rs-mrm.online/info pasien-php atau scan barcode untuk mengetahui dan melihat jadwal tindakan pasien fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya, di mana akan tampil di layar pasien yang sudah di barcode di HP pasien berupa nomor pasien, nama pasien, nomor rekam medis, usia pasien, tindakan terapi pasien sudah berapa kali dilaksanakan atau akan dijalankan terapi tersebut. Selanjutnya adalah tanggal pelaksanaan terapi pasien, nama terapis yang akan terapi pasien, dan kolom terakhir yaitu nomor ruangan petugas fisioterapi yang akan terapi pasien. Scan barcode sudah ada di meja administrasi fisioterapi atau dibagikan langsung kepada pasien fisioterapi, dan juga di dalam tampilan layar pasien daftar berupa tanggal awal, tanggal akhir, filter, tampilan semua, dan menu search, di mana sesuai dengan tanggal yang tertera setiap harinya di daftar pasien, dan juga pasien dapat melihat tanggal dan jadwal fisioterapinya. Selanjutnya, untuk melihat tanggal terapi pasien, maka pasien tersebut dapat mengklik tanggal awal, ketik tanggal berapa, dan tanggal akhir, ketik tanggal berapa, kemudian klik filter. Maka akan tampil di layar tersebut nama pasien, nomor rekam medis, usia pasien, terapi pasien sudah berapa kali dijalankan, atau yang akan diterapkan pada pasien fisioterapi. Selanjutnya adalah tanggal pelaksanaan terapi pasien, nama terapis yang akan terapi pasien, dan kolom terakhir yaitu nomor ruangan petugas fisioterapi yang akan terapi pasien. Ini satu pasien dapat melaksanakan 6 kali tindakan fisioterapi, di mana dalam seminggu 2 kali tindakan fisioterapi, 2 kali tindakan fisioterapi, di mana dalam seminggu 2 kali tindakan fisioterapi. Kemudian di pojok kiri layar di dalam DesiFit dashboard sistem informasi pendaftaran fisioterapi, dalam lembar daftar pasien terdapat menu search, yang artinya pasien dapat mengetik nama, maka akan muncul nama pasien tersebut di dalam dashboard dengan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh petugas administrasi fisioterapi atau petugas registrasi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya. Diklik tampilkan semua, maka dalam DesiFit khusus untuk pendaftaran pasien, maka akan muncul dari tanggal terbaru hingga tanggal ke depan. Artinya dalam 1 bulan ke depan pasien dapat melihat langsung di tanggal berapa pasien akan menjalankan terapi, dan itu sudah dijadwalkan dan sudah dikerjakan oleh petugas administrasi fisioterapi atau pasien yang sudah teregistrasi di dalam DesiFit tersebut. Pasien dapat melihat rencana tindakan fisioterapi sesuai dengan tanggal, yaitu di mana ada kolomnya nomor, nama pasien, nomor rekam medis, usia pasien, tanggal pelaksanaan terapi yang sudah dijalankan oleh pasien atau yang akan dilaksanakan oleh pasien dan sudah diinformasikan oleh petugas administrasi polifisioterapi atau petugas registrasi di dalam DesiFit dashboard sistem informasi pendaftaran fisioterapi pada bagian daftar pasien yang sudah dibagikan kepada pasien lewat scan barcode atau web yang langsung dibagikan kepada pasien tersebut. Dengan adanya DesiFit dashboard
Sistem Informasi Pendaftaran Fisioterapi Pasien Polirehabilitasi Medik Bagian Fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya, sehingga pendaftaran dan penjadwalan layanan pasien fisioterapi menjadi lebih efektif, cepat, mudah, terstruktur, berkualitas, memudahkan pasien dalam mendaftar ke polirehabilitasi medik, bagian polifisioterapi, kepuasan pasien menjadi meningkat, data rekam medis pasien tercatat dengan rapi dalam sistem informasi, sehingga memudahkan tindak lanjut pelayanan medis di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya. Saya Kolonel CKM Dr. Yugo Irianto, SPN MKes, Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya, sangat mendukung aksi perubahan dari siswa pelatihan kepemimpinan pengawas PNS Angkatan Darat gelombang 5 tahun anggaran 2025 atas nama Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong, SPT, dengan judul Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan Desivit di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya. Semoga aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat untuk Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya, khususnya pada dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya. Sukses selalu, tetap semangat. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Kolonel CKM Dr. Nindra Prasaja, SPU, sebagai Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya. Saya sangat mengapresiasi, mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh siswa PNS kami yang ikut pada PKP gelombang 5 tahun 2025 atas nama PNS Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong, Sarjana Fisioterapi, dengan judul Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan Desivit, singkatan dari Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Fisioterapi, yang diimplementasikan di Rumah Sakit Muhammad Ridwan Moraksa Kesdam Jaya. Jadi dari hasil itu sangat membantu proses pelaksanaan pelayanan fisioterapi di rumah sakit ini, dan petugasnya juga dipermudah oleh sistem ini. Dan data ini sudah dicobakan terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit, baik itu mulai pendaftaran pasiennya sampai proses pelayanannya hingga selesai. Semua terintegrasi dalam satu sistem yang digagas oleh anggota kami yang menjadi siswa PKP gelombang 5, Ibu Tiurma. Semoga aksi perubahan ini membawa perubahan yang lebih baik untuk pelayanan Rumah Sakit Ridwan Moraksa secara umum, dan khususnya untuk pelayanan klinik rehabilitasi medik yang kita punya. Sukses selalu Bu Tiurma, dan tetap semangat dalam melayani pasien fisioterapi. Salam damai sejahtera, salam sehat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol CKM Kuat Dr. Gigi Devi Santi, Wakatunkit Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Moraksa,
sangat mendukung aksi perubahan dari siswa pelatihan kepemimpinan pengawas PNS Angkatan Darat gelombang kelima, kelompok 2 tahun anggaran 2025 atas nama PNS Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong dengan judul Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan DSIPID atau Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Moraksa, Pangdam Jaya. Selamat siang, saya Letkol CKM Koat Farida Aryani dengan jabatan KSPI di Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa. Sangat mendukung aksi perubahan dari siswa pelatihan kepemimpinan pengawas PNS Angkatan Darat gelombang 5, kelompok 2 tahun anggaran 2025 atas nama PNS Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong Sarjana Fisioterapi dengan judul Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Fisioterapi atau DSIPID di Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa, Kesdam Jaya. Semoga aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi pasien fisioterapi untuk Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa, Kesdam Jaya, khususnya pada Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Fisioterapi atau DSIPID di Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa, Kesdam Jaya. Sukses selalu, tetap semangat, cayo, cayo! Saya Kapten CKM Koat Farida Aryani dengan jabatan Koordinator dan penugasan saya sebagai kepala manajemen komplain di Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa. Sangat mendukung dengan aksi perubahan dari siswa pelatihan kepemimpinan pengawas PNS Angkatan Darat gelombang 5 kelompok 2 tahun 2025 yang bernama PNS Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong SFT dengan judul Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan Defisit Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa, Kesdam Jaya. Selanjutnya, semoga aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi pasien fisioterapi di Rumah Sakit Ridwan Meraksa, Kesdam Jaya, khususnya pada defisit Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa, Kesdam Jaya. Sukses selalu, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien fisioterapi atas nama Ibu Kamsiati sangat terbantu dengan adanya defisit Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Fisioterapi, sehingga memudahkan saya dalam melihat jadwal terapi saya melalui scan barcode di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Meraksa, Kesdam Jaya. Sekian, terima kasih, sukses selalu, Tiurma, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisioterapi Sontianur Sagala sangat terbantu dengan adanya visit Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Fisioterapi, sehingga memudahkan saya dalam melihat jadwal terapi saya melalui scan barcode pada HP saya di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Meraksa, Kesdam Jaya. Sukses selalu buat Tiurma dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Salam. Sebagai Kepala Unit IT Rumah Sakit Tingkat 2 Mohridwan Meraksa, sangat mendukung aksi perubahan dari siswa PKP gelombang 5 tahun 2025 atas nama PNS Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong Sarjana Fisioterapi dengan judul Optimalisasi
pelayanan rehabilitasi medik dengan DSIPID di Rumah Sakit Tingkat 2 MOH Indonesia Kesdam Jaya. Semoga aksi perubahan ini membawa perubahan untuk pendaftaran dan penjadwalan pasien fisioterapi dengan adanya barcode dan DSIPID di Rumah Sakit Tingkat 2 MOH Indonesia. Sukses selalu dan tetap semangat, Tiurma. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dr. Yuli Suciati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli ilmu fisiologi olahraga klinik, sebagai dokter rehabilitasi medik di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Maruksa Kesdam Jaya. Saya mengapresiasi dan mendukung laporan aksi perubahan dari siswa PKP Gelombang 5 kelompok 2 tahun ajaran 2005. Selalu untuk Irma dan tetap semangat dengan pelayanan pasien setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Poliklinik Rehabilitasi Bagian Fisioterapi Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Maruksa Kesdam Jaya mengapresiasi dan mendukung laporan aksi perubahan dari siswa pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP PNS Angkatan Darat Gelombang 5 tahun 2025 atas nama PNS Tiurma Imelda Simangunsong SFT dengan judul Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan DSIPID di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Maruksa Kesdam Jaya dengan tujuan memberi kemudahan dalam mendaftar, menjadwalkan, dan menginput data pasien fisioterapi dengan adanya scan barcode dan DSIPID atau dashboard sistem informasi pendaftaran fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Maruksa Kesdam Jaya. Semoga aksi perubahan ini memberikan manfaat untuk Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Maruksa. Sukses selalu, Tiurma, dan tetap semangat dalam PKP tahun 2025, melayani dengan sepenuh hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mayor CKM Koat Nur Aini SKM, sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Tingkat 2 MOH Ridwan Maruksa Kesdam Jaya, mengapresiasi dan mendukung laporan aksi perubahan dari siswa PKP Gelombang 5 Kelompok 2 tahun ajaran 2025 atas nama Tiurma Imelda Yuliani Simangunsong, Sarjana Fisioterapi, dengan judul Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan Defisit Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 MOH Ridwan Maruksa Kesdam Jaya yang digagas oleh Action Leader membawa perubahan dalam pendaftaran pasien fisioterapi di poli rehabilitasi medik dan meningkatkan pelayanan pasien. Sukses selalu Tiurma dan tetap semangat dalam pelayanan pasien setiap harinya. Terima kasih, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga aksi perubahan yang saya lakukan bermanfaat di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Maruksa dalam menjalankan tugas pokok melayani pasien fisioterapi dengan memberikan kemudahan dalam pendaftaran, peningkatan, dan penjadwalan pasien fisioterapi di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Maruksa dengan adanya DSIPID atau Dashboard Sistem Informasi Pendaftaran Fisioterapi menjadi lebih efektif, efisien, dan cepat melayani dengan baik. Saya sebagai ex-leader mengucapkan terima kasih kepada sponsor, mentor, coach, tim efektif, pasien fisioterapi, dan stakeholder internal maupun eksternal, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung, serta seluruh pihak yang telah membantu saya dalam mendukung aksi perubahan yang saya lakukan di Rumah Sakit Tingkat 2 Muhammad Ridwan Maruksa Kesdam Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.
pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.